Yang pertama nih, sebenarnya gue balik lagi gue suka belajar. Apalagi setelah di Apple itu gue tuh tertarik banget sama human computer interaction gitu. Jadi tuh sekarang makin aneh-aneh aja gitu ininya jurusannya, terus fenomenanya di human computer interaction gitu. Dan menurut gue menarik gitu untuk dipelajari gitu, untuk di riset gitu. Halo teman Riota, jumpa lagi bersama Ika di sini di Cerita Muda. Semangat muda, cerita muda milik kita. Nah, untuk sesi kali ini kita jumpa sama salah satu teman dari teman Riota sendiri. Kebetulan kita ketemu bareng pada saat di kampung Inggris. Nah, teman kita ini lebih senior secara dapetin grading master ya. Dan kebetulan saya sendiri sebagai hostnya baru aja lulus dari master sendiri. Jadi udah mulai dilema nih, aduh balik dari studi mau apa nih ya, memang kan kewajibannya kalau sebagai wardi harus balik nih ke negara sendiri. Boleh dong Mbak Karin ceritakan dulu profilnya seperti apa, baru kita ngobrol lebih lanjut. Jadi gue lulus itu 2015, gue 2015. Terus gue sempet kerja di beberapa company. Company yang pertama itu ke konsultan. Jadi gue tuh backgroundnya IT. Gue IT, kemarin ngambilnya di MTI UI gitu. Nah, terus ke IT consultant itu sekitar berapa ya, setahun kali ya gue di situ. Sebelum kayaknya gue waktu itu tuh ngerasa gue punya kepengen banget tuh soalnya jadi dosen gitu. Karena jadi dosen gue bisa riset gitu kan. Soalnya gue tuh suka banget sama riset. Akhirnya gue apply jadi dosen. Tuh, oh iya, by the way ini tips-tips kalau mau jadi dosen, perhatikan bulan ya sebelum apply. Oh gitu, emang ini ada periode khususnya gitu? Iya kan, kalau dosen itu kan per semester ya. Semester, jadi kalau dia rekrutmen harusnya tuh sebelum beberapa bulan sebelum tahun ajaran baru, atau kalau mereka belum terpenuhi. Jadi kira-kira sebelum bulan September gitu ya? Ya September itu bisa. Ada juga enggak, bahkan tuh kalau untuk tahun ajaran baru itu biasanya mereka malah rekrutmennya April. Oh iya. April tuh mulai itu termasuk buka. Yang kayak mami kita kan pertama kayak mami kita lulus S2 bisa jadi belum langsung jadi dosen tuh ya, masih jadi asdos gitu kan, ada beberapa yang kayak gitu. Ya, ada. Okay. Ya itu tapi tergantung dosennya sih gitu, lo ngikut ke dosen yang mana gitu kan. Nah tapi kalau untuk uni biasanya itu untuk tahun ajaran baru dia rekrutmen mulai April. Jadi kalau lu misalnya resign atau mencari kerja sebagai dosen di luar bulan-bulan itu biasanya agak sulit sebenarnya. Gitu. Nah kalau dari ini pengalaman lu gimana, Rin? Kan kalau lu sendiri kan ini ya tadi bilang kan udah sempat mampir ke konsultan, terus kemudian jadi dosen sendiri gitu. Kalau kisah lu sendiri sebelum kita beranjak ke sana ya, pengalaman lu sendiri menurut lu ukur nih secara market di Indonesia untuk anak-anak lowongan pekerjaan untuk anak-anak S2 itu gimana sih? Kalau gua kan di bidang IT ya. Di bidang IT sih gede banget sih gitu kan. Oh karena ini ya, karena IT di Indonesia juga lagi tumbuh gitu ya. Benar. Secara programming, aplikasi, terus kemudian kayak bahkan tuh kayak lagi tumbuh. Kalau lu tahu kerjaan gua kemarin itu tuh yang spesifik banget gitu. Jadi kayak ngomongin tata kelola IT gitu itu nggak ada. Berarti masih ini banget dong. Apa nih basicnya si company dong. Jadi kayak bikin blueprint kan berarti. Ada gitu, ada juga gue ngaudit gitu-gitu. Jadi bisa dibilang itu demand-nya tinggi, cuman yang berkecimpung di situ dikit gitu. Tapi emang ini jobnya ini memang khusus untuk anak-anak yang lulus S2 atau sebenarnya free for everybody ya, apa ya, yang punya dia memang udah mendalami banget nih IT-nya. Apakah memang level S1 dan S2 ini gap-nya cukup jauh atau gimana? Biasanya itu mereka sebenarnya prefer yang udah S2 sih gitu. Apalagi kalau yang udah punya sertifikasi, tapi kan
itu kayak ayam sama telur ya. Maksudnya kayak lu nggak bisa punya sertifikasi itu kalau lu nggak punya pengalaman kerja di bidang itu gitu. Oh, oke. Jadi istilahnya lu harus punya pengalaman relate dulu baru lu bisa dapat certified gitu. Iya, tuh. Kalau di Indonesia yang apa namanya yang ngakuin certified buat kayak yang spesifik jobnya untuk anak-anak IT siapa? Macam-macam sih. Jadi spesifik ke bidangnya gitu. Misalnya tuh yang kayak kemarin gue itu sertifikasinya kalau gue ngambil namanya CISA. Jadi Certified Information System Auditor. Itu gue lupa sih siapa ininya, tapi itu internasional. Dari sisi konsultan, itu kan berarti pas lagi projectnya di konsultan ya? Terus lu pilih ke dosen nih. Sebenarnya ide berangkat ke dosen sendiri, kalau memang sih lu kan memang suka research, tapi kan konsultan sama dosen kan gak jauh beda, Rin. Apa yang bikin lu berangkat ke sana? Kalau konsultan itu, gue sih ngeliatnya gue agak sulit untuk riset sih. Tapi kan lu punya project, Rin. Dan di dalam project kan lu harus comply sama apa namanya, kayak certified sama yang si kantor punya, gitu-gitu kan rulesnya. Bukannya hampir mirip ya? Maksudnya dunia research yang lu maksud tuh kayak apa sih kalau di IT sendiri gitu? Nah, kalau riset di IT itu, gue yang kayak bener-bener kayak kalau gue bilang tuh emang bener-bener ada step-stepnya kayak latar belakangnya kenapa, terus gue bener-bener kayak gue deep banget masalah literaturnya orang-orang tuh udah ngerjain apa gitu. Oke. Kalau di company kan gak gitu ya, kita kayak enggak lah kali baca jurnal gitu. Gue suka banget baca jurnal gitu soalnya. Jadi terus nanti sampai ditulis dan kayak menurutku juga menarik ya ketika nulis dan publikasi itu kan artinya lu bisa membagikan ide lu ke dunia luar gitu, kayak benar. Membagikan dunia luar, tapi itu sebelumnya adalah ide lu itu diterima dulu sama orang lain gitu. Apa ide lu tuh dianggap penting gitu ya, maksudnya ini tuh bervaluable ketika lu research gitu ya. Iya gitu. Pas lagi lu masuk dari konsultan ke dosen gitu kan, lu ngeliatnya gimana, Rin, pas lagi perjalanan lu sendiri di sana? Yang pertama itu beda banget sih, itu kayak gue kayak baru tahu juga kayak oh my god kerjaan dosen begini ya gitu. Kayak selama ini kan gue tanya dosen gue ngajar gitu kan, udah gitu, gue ngasih gue nilai, ngasih gue tugas. Tapi ternyata ribet yang kayak yang kita tahu tuh kan ada Tridharma perguruan. Oh iya, yang Tridharma yang pengabdian, pengajaran sama apa tuh gue lupa. Pengabdian ya? Penelitian. Oh iya benar-benar. Nah, terus gimana? Itu kayak beda banget kan sama di mana di company gitu. Kayak beda banget lah, konsultan mana ada gitu pengabdian kepada masyarakat gitu kan. Itu banyak banget, dan bahkan tuh kayak buat ngajar aja tuh banyak banget yang mesti disiapin gitu, nggak cuma siapin materi kuliah gitu. Kayak misalnya nyiapin ini rencana pembelajarannya gitu. Oh, secara kurikulum maksud lo? Atau iya, jadi kayak gue mau ngajar apa nih selama 16 pertemuan ke depan gitu kan. Terus gue mesti nyiapin tugas itu tidak cuma nyiapin tugas. Jadi ada nyiapin rancangan tugasnya, deskripsinya apa, terus cara menilainya gimana. Banyak banget sih. Banget ya, terukur banget ya ini ya, maksudnya secara ininya terukur gitu, maunya kayak apa, ini apa gitu, outputnya kayak apa gitu ya. Kayak nanti rubrik penilaiannya gimana, itu tuh tiap tugas ya begitu. Kalau lu ngasih 10 tugas ya berarti 10 itu 10 itu harus lu rancang sendiri dari awal sampai akhir gitu ya. Kita juga kan kalau sebagai dosen itu mikir gimana ya yang paling tepat materi ini untuk diajarkan gitu biar dipahami sama si studentnya. Ya kalau gitu berarti lu sebenarnya ngajar ini versinya lu adalah sesuai kebutuhan pasar dong, Rin? Atau lu sesuai sama kurikulum secara utuh? Gimana sih? Gue juga gak ngerti sih kalau misalnya kurikulum dosennya sendiri. Jadi gini, yang pertama pasti dari kurikulum ya. Tapi karena kemarin itu jurusan gue baru dan dosen-dosennya baru gitu, jadi kita lumayan fleksibel untuk kita bahkan kayak bisa ngasih masukan buat update kurikulum gitu kan. Kayaknya yang lagi di pasar tuh ini.
Tapi sebenarnya tuh kita dari kayak ada asosiasi gitu udah ada sih gitu. Apa aja yang harus diajarkan. Oke, secara baseline-nya udah ada gitu ya. Cuma kayak ada additional dari elunya gitu. Ya, benar. Nah, terus biasanya gue sama teman dosen gue karena nggak terlalu banyak waktu itu dosennya. Jadi gue nanya tuh, lu ngajarin apa gitu. Jadi jangan sampai apa yang diajarin gitu jadi tumpang tindih. Iya. Kalau gitu ambil apa tuh? Ambil program apa ya Rin dapatnya? Plottingnya? Apa ya? Pas lagi ngajar. Plotting studinya tentang apa? Gue karena waktu itu di awal-awal gue kayak masih ngajarin tentang konsep sistem informasi gitu-gitu. Terus ya mata kuliah awal sih. Masih yang semester 1, semester 2 gitu ya anak-anaknya. Masih dede-dede gemes ya. Lu gimana pas lagi di sana? Maksud gue kayaknya sering banget tuh baca lu di postingan lu di Facebook gitu kan. Kayak lu dianggap ibu muda, Cela, gak percaya pada lu dosen. Oh kakak ya, benar-benar. Gimana? Berkesan banget itu gue baca, buset. Jadi nih bentar, gue tuh kemarin tuh pernah baca suatu quote gitu dari seorang dosen gitu. Dia ngasih materi tentang cara ngajar lah gitu. Nah, itu ada isinya. Dia tuh bilang gini, cara orang belajar sangat dipengaruhi oleh persepsi dia tentang belajar. Cara kita ngajar itu adalah cerminan pemahaman kita terhadap belajar itu apa. Pusing gak lo? Pusing sih. Kayaknya maknanya dalam banget tapi ya. Nah, kalau gitu kan berarti lu memaknai ngajarnya sendiri. Kalau versi lu itu gimana dong dengan apa ya? Gue nggak nyangka kan tampilan lu dianggap seperti itu ya pas lagi awal. Kok bisa kan? Gue ngeliat lu pas lagi zaman dulu kayaknya lu termasuk yang emang sih apa namanya gampang bergaul. Cuma kan lu kelihatan gitu loh suka banget baca nih kalau versi ya gue ngeliat lu kan. Nah kalau lu sendiri gimana pas lagi itu penampakan yang lu tunjukkan Cela? Yang pertama gue itu emang suka banget belajar gitu kan. Jadi buat gue belajar itu ya main gitu. Kenapa gue senang belajar ya karena ketika belajar gue ngerasa gue main. Kejadianlah semua anak-anak gue ajakin main. Jadi tuh gue sering banget di kelas tuh bikin simulasi gitu kan. Karena gue tuh kayak apa ya, apalagi anak-anak sekarang gitu kayak lu suruh baca textbook gak mungkin lah dibaca sama mereka gitu. Kayak gue the way gimana ya caranya gitu nyampein ini materi ke mereka gitu. Gue kasih simulasi sih biasanya gitu. Jadi ada yang gue ajak simulasi tapi lu langsung konsep IT-nya jalan gitu berarti kayak programming kan berarti kalau gitu yang lu maksud dengan simulasi. Gue kebetulan kemarin gak ngajar programming gitu. Tapi kalau belajar programming sebenarnya ada sih caranya gitu kayak misalnya belajar konsep untuk namanya computational thinking. Gitu, itu ngajarin cara berpikir secara sistematis secara komputer gitu buat orang-orang yang baru belajar programming. Itu kayak main game ada gitu. Iya, gue ngeliatnya sih agak pusing ya. Maksud gue kayak binary function gitu kan. Kalau 1 lu jalan, kalau 0 lalu nggak jalan-jalan itu program. Gitu gak sih? Sering banget ya gue. Nah, dari Riannya sendiri, Rin, kan apa namanya? Gue juga sempat baca nih. Lu jadi masuk di Apple. Itu tuh gimana sih ceritanya lu sampai apa namanya? Ini projectnya lu independen atau lu ajak anak-anak murid lu join bareng juga? Enggak lah. Oh enggak, lu pribadi jadinya? Iya, jadi itu tahun 2018 ya. Tahun 2018 itu gue tahu tuh, gue tahu kalau si Apple mau buka program seperti itu gitu, si Apple Developer Academy di BSD gitu kan. Kebetulan deket banget sama kampus sekitar 5 menit lah naik motor. Lu tau dia dari mana? Karena lu follow si Apple-nya atau gimana tuh? Gue aja gak tahu soalnya kalau gue baru tahu pas dari lu serius. Orang dalam sih. Oke. Power up. Inside people. Susah ya gitu. Jadi tuh ceritanya adalah gue kunjungan waktu itu ke BINUS gitu. Jadi terus gue tuh di sebelumnya kan Apple itu kerjasama pertama kalinya untuk akademinya ke BINUS ya, di BINUS.
Nah, waktu itu kita ada kunjungan ke sana, terus dari orang Apple-nya cerita-cerita lah gitu kan, program-programnya mereka gitu kan. Lu kunjungan pribadi atau karena urusan kampus? Kampus. Oh, kampus. Jadi gue bareng ya 10 dosen lah. Oke. Dia cerita-cerita lah gitu programnya, terus dia bilang mau ada sih akademi itu bulan sekian gitu kan. Ya udah, karena ya waktu itu cukup meyakinkan dan menyenangkan sih presentasinya gitu, kayak wow, itu kayak keren banget sih gitu si Apple Academy ini dan vision yang mereka bawa gitu kan. Jadi gue semenjak saat itu gue mesti daftar. Gue tungguin lah pembukaannya, itu kan belum dibuka. Iya, dia baru announce doang ya rencananya dia gitu. Ya. Nah, ketika dibuka daftarlah gue gitu. Terus independen atau tim sih? Independen, oke. Perorangan gitu tesnya. Jadi tes online gitu sih. Apa aja tuh tesnya? Mostly itu tentang logik sih, kayak TPA gitu. Sama tuh ada masukin. Tapi ini ngebahas tentang aplikasi gitu atau enggak? Atau memang general? Ada tetap ada yang sisi. Cuman katanya sih, gue nggak tahu ya. Katanya cara ngitungnya beda sih, atau soalnya gitu yang agak beda ketika lo basicnya IT apa bukan gitu. Jadi katanya, ini dibagi sama background kan edukasinya apa gitu ya? Katanya, gue sih nggak tahu kan. Karena lu udah langsung spesifik IT kan? Benar. Itu tes terus ya lolos, dan gue mulai di sana di Juni 2018. Programnya ini Juninya di mana nih maksud lo? Di ini Silicon Valley atau di mana? Maksudnya jadi kampus ininya tempatnya itu Apple Developer Academy itu di BSD, ada di Green Office Park 9. Jadi masih di Indonesia dia ininya. Iya. Berarti di sana orang-orangnya orang Indonesia juga, bukan orang luar. Join bareng atau gimana? Fasilitatornya orang Indonesia gitu. Tapi sering banget sih ada kayak orang-orang dari luar gitu yang bisa ngasih feedback gitu. Misalnya kadang-kadang tuh kita ada presentasi gitu kan, terus mereka kasih feedback gitu. Misalnya orang dari mana gitu kan, orang dari Apple di mana gitu datang buat ngasih feedback. Terus ada juga ya dari lain-lain sih gitu. Itu sebenarnya goalnya programnya Apple sendiri apa sih, Rin? Pas lagi lu ikut itu yang bikin lu tertarik? Jadi itu tuh mereka kayak meyakinkan kalau lu nggak perlu background IT gitu untuk bisa contribute buat solving problem di sekitar lo gitu. Kayak bisa contribute untuk dunia gitu kan. Kayak wow, menarik banget sih. Gak tahu sih ada videonya dirilis di luar apa enggak, tapi itu videonya menarik banget sih. Jadi ini ya, berapa tim tuh yang ikut di sana? Kedapatan kesempatan itu ada berapa orang? Waktu itu dia kerjasamanya kan sama BINUS. Jadi 100 umum, 100 BINUS gitu. Banyak juga ya. Terus semua itu 200 orang masuk di kantornya dia berarti? Kita terbagi 2 shift. Oke. Jadi setengah hari gitu ya, 4 jam kerja gitu ya. Terus sendiri pas lagi di sana ngambil role tentang apa nih? Gue sih lebih banyak ke produk sih gitu, product manager gitu kan. Tapi sebenarnya karena itu kan biasa timnya kita cuma 5, terus pas fase pengembangannya tuh macam-macam tuh. Dari awal gitu kan, kayak kita nentuin masalahnya dulu apa, terus nanti kita riset kita explore lah tentang masalah itu. Terus nanti kan jadi beda tahapan tuh bisa beda kebutuhan ya role-nya. Kalau lu sendiri lagi tuh nge-solve apa, Rin? Yang paling lucu sih menurut gue, yang paling menarik itu waktu itu di mini challenge 2 gitu. Gue sama teman-teman gue tuh milihnya topiknya tentang sosial gitu kan, sosial. Terus kita nyari-nyari tahu kenapa, apa fenomenanya kan, fenomena sekarang tuh gimana sih. Terus kita ketemu tuh orang fenomena tuh teman-teman gitu, kalau ketemu itu malah sibuk sama handphonenya sendiri. Ya, benar-benar itu benar banget. Terus kan orang sudah mau ketemunya aja susah kan. Nah terus ya kita explore, terus
akhirnya ngasih solusi yang jadi handphone itu yang tadinya untuk bisa menghalangi komunikasi antar dua orang atau pertemanan tuh, kita mau si handphone itu menjadi jembatan malah. Terus lanjut gimana? Orang-orang kalau ketemu malah main bareng gitu dengan apps di handphone itu. Terus akhirnya terobosannya gimana, Rin? Gamenya? Ya, jadi gamenya itu simpelnya gamenya itu mainnya harus pakai satu wifi yang sama. Oh iya, jadi di tempat yang sama. Jadi kayak gue lagi nongkrong di Starbucks, jadinya teman gue juga nongkrong pas lagi yang sama, terus main bareng tuh di situ. Tapi dengan perangkat masing-masing berarti ya, maksudnya cuma di dalam game yang sama berarti. Menarik. Berapa lama sih Rin lu di sana jadinya? Di mana? Di Apple ini? 9 bulan. Jadi dari mantap juga ya? Iya, Juni sampai waktu itu Februari Maret gue lupa. Itu tuh nggak ada persyaratan apakah lu harus lulusan S2 atau enggaknya, nggak ada berarti? Wow, gila. Bebas banget berarti ya? Bebas. Waktu batch gue itu malah ada yang lulusan SMA. Menarik. Yang berumur juga ada tuh. Jadi dengan senior bapaknya tuh udah kayak mungkin yang punya perusahaan kali ya, dia punya perusahaan. Kayak isi Pak gitu. Jadi, tapi kan ini ya kan gitu berarti rata-rata mahasiswa dong yang daftar ya, maksudnya jarang banget yang ini ngambil kerja. Ada yang kerja. Boleh kantornya? Ada teman gue yang boleh dari kantornya, cuman kayak jadinya ikatan dinas gitu sih. Oke. Ya, bisa. Ada aja ya banyak alasan gimana tetap mempertahankan pegawai ya. Ada. Lumayan strict juga sih. Tapi dari perjalanan lu, Rin, secara keseluruhannya terhadap fenomena anak-anak S2 yang makin banyak gitu kan. Kan teman lu juga pasti banyak nih yang tiba-tiba udah jadi S2 juga gitu kan. Iya, banyak banget. Lu lihat gimana sih menurut kacamata lu sendiri nih sama anak-anak S2 ini, gimana sih menurut lu? Terkait entah dia dari sisi lapangan pekerjaan, kayak temen gue soalnya ada nih satu orang yang misalnya jadi karena corona sih sebenarnya. Cuma kalau kita meniadakan corona kan mungkin lapangan pekerjaannya ada atau enggak kan gue belum terlalu tahu ya. Cuma kalau yang kasusnya teman-teman gue ini karena dia tuh pas banget lulus pas lagi corona, jadi banyak juga yang kena pemberhentian gitu. Habis itu ada juga yang kesusahan nyari kerja gitu kan. Kalau menurut lo sendiri perkembangannya anak-anak S2 di Indonesia tuh gimana? Oke, yang pertama memang kalau gue lihat apalagi dengan adanya banyak banget beasiswa ya, banyak banget kan kalau di market itu akhirnya orang-orang yang udah S2 gitu. Yang menariknya itu satu, untuk kampus gitu, untuk kampus tuh kayak sekarang itu makin kandidatnya makin bagus-bagus tuh untuk kandidat dosen. Oke. Jadi bagus ya. Banyak banget tuh teman gue kayak lulusan luar gitu, akhirnya terus masuk ke kampus, dan menurut gue tuh inovasi-inovasi yang dia kasih ke kampus itu keren banget sih gitu, kayak wow. Jadi itu menarik sih buat dunia pendidikan. Yang pertama memang akhirnya tuh challenge-nya ya, maksudnya kayak kan persaingannya menjadi makin ketat ya gitu untuk masuk kampus. Tapi ya kalau as long as emang anak itu punya kompetensinya yang oke, gue yakin sih bisa keterima gitu. Demand untuk pendidikan masih tinggi sih gitu untuk dosen ya. Terus gue tuh juga kemarin tuh sempat baca gitu kan lowongan-lowongan, bahkan tuh lowongan MT itu ada juga yang sampai minta S2. Jadi kayak wow, sekarang MT aja S2. Tapi ya mungkin ya gue mencoba berpikir sebagai HR atau perusahaan gitu kan, kenapa gue rekrut S2 gitu kan. Ya mungkin yang satu dari segi umur kan, mereka kan pasti lebih dewasa daripada yang benar-benar fresh graduate S1. Iya. Mungkin diharapkan yang pertama kematangan itu. Terus mereka juga mungkin berpikirnya tuh lebih visioner gitu, anak-anak S2 gitu kan. Mereka ngambilnya mungkin lebih ke strateginya gitu, mereka lebih ke depan lah gitu daripada anak-anak S1. Ya menarik sih gitu, tapi ya salah satu keuntungan menjadi S2 gitu kan, walaupun kayak lu masuk di entry level,
lu bisa nego gaji ya. Oke. Gitu. Dulu At least dapat lah ya nego gajinya ya. Paling enggak ya, dulu gue kayak pernah ya 30% lah lebih gede at least gitu dari yang lulusan S1 gitu. Walaupun hitungannya lu kayak S2 tapi belum ada pengalaman gitu. Ya, menarik sih gitu untuk S2. Terus juga ya karena kalau bisa dibilang tuh banyak anak-anak yang makin well educated gitu kan ya. Negara ini akan menarik sih menurut gua gitu. Banyak-banyak anak-anak yang udah lebih pinter gitu, lebih harusnya sih. Oke. Kalau lu sendiri kan gue sempat dengar nih mau lanjut S3. Celah. Nih gue ngangkut gosip-gosip yang ada di medsos lu aja. Kalau lu sendiri kan emang pertama suka riset nih, Rin. Ini lu pribadi yang membawa diri lu buat lanjut lagi ngambil S3 sendiri, kenapa sih? Yang pertama nih, sebenarnya gue suka belajar gitu. Sebenarnya kalaupun gue itu tidak S3 tapi bentuknya adalah S2, tapi bidangnya yang gue suka, gue bakal ambil sih. Gitu. Nah jadi tuh gue tuh tertarik banget, apalagi setelah di Apple itu gue tuh tertarik banget sama human computer interaction gitu. Jadi tuh sekarang makin aneh-aneh aja gitu ininya jurusannya, terus fenomenanya di human computer interaction gitu. Dan menurut gue menarik gitu untuk dipelajari gitu, untuk di riset gitu. Dan kalau di kampus di luar kayaknya tuh mereka punya channel yang langsung gitu untuk ke company-nya gitu. Jadi ke company-nya nih maksudnya si user atau si developer? Jadi kalau human computer interaction itu kan ngerjainnya macam-macam banget ya. Dia tuh bisa kayak kerja sama orang jurnalisme bisa gitu, kerja sama orang pendidikan bisa gitu kan. Yang penting bau-baunya teknologi gitu kan. Teknologi dipakai di gimana, terus gimana caranya biar user itu lebih bisa pakai itu gitu kan, lebih bermanfaat lah teknologi itu buat mereka. Nah, itu tuh kayak makin kesini kan bukan lagi fokusnya ke mesin tapi ke manusia. Jadi kayak gimana caranya bisa kerja bareng sama manusia gitu, target fokusnya. Iya benar gitu. Gimana si barang itu tuh bisa ngebantu manusia gitu kan, biar lebih produktif, biar lebih apa. Nah itu tuh menurut gue menarik banget gitu. Jadi nggak cuman IT pure, tapi dia tuh udah multidisiplin gitu. Gitu. Jadi gue tuh tertarik banget sih untuk belajar itu. Gitu. Kalau pasarnya sendiri menurut gue berarti masih cukup luas ya untuk ke arah sana berarti ya? Iya bener, itu bahkan ya kalau ada beberapa role yang menurut gue kayak baru-baru keluar 2 tahun, 3 tahun ini gitu. Itu role-nya di situ, misalnya UX researcher. Jadi itu role baru yang turunan dari domainnya HCI, Human Computer Interaction tuh. Terus ada juga interaction designer atau dibilang UX designer. Itu role baru. Gue nggak tahu sih 3-5 tahun lagi ada role apa lagi gitu. Menarik. Kalau dari lu sendiri, Rin, kalau kan di Cerita Muda kan sebenarnya yang nonton kan banyak tipikal ya. Gue ngajak tuh banyak ya. Kayak dari pasar yang gue sasar sebenarnya kan anak-anak muda yang masih galau nih, sama karirnya mau gimana, sama dia mau lanjut S2 atau enggak, terus kemudian dia mau jadi entrepreneur atau mau jadi apa gitu. Tapi kan yang gue tahu secara sisi entrepreneur juga kan lu sekarang lagi ngusahain nih bikin entrepreneur ya. Maksudnya gue gak tahu nih udah jalan atau belum nih. Kalau lu sendiri, message yang lu mau bawa dari entrepreneur yang lu kembangin apa sih, Rin? Yang pertama, kenapa gue bisa dibilang agak tertarik sih ke bidang entrepreneur itu. Soalnya gue tuh pengen banget ide-ide gue itu bisa gue eksekusi gitu kan. Kayaknya kalau di company itu maksudnya kayak belum tentu ide lu itu jalan dipakai gitu kan. Nah tapi dengan lu sebagai entrepreneur, lu bisa mengeksekusi ide itu gitu. Gue sekarang sih sebenarnya gue nggak tahu sih bisa dibilang freelance atau enggak. Jadi sebenarnya gue tuh freelancer ngerjain project-project, tapi gue punya kind of CV. Perusahaan kayak dalam bentuk CV gitu ya? CV kecil sih gitu untuk legalitasnya gitu. Tapi ya
gue bisa kerja dengan gue sendiri dengan dibantu teman-teman gue gitu. Jadi sekarang tuh kalau dibilang tuh kayak gig worker gitu, kayak lu bisa ngerjain tapi tanpa terikat. Almost same kayak konsultan berarti ya. Cuma kalau lu sebagai konsultan. Jadi lu jadi ininya sebagai apa ya? Trademarknya dia lu. Cuma kalau secara tim lu kayak ngundang private konsultan buat join bareng sama lu berarti gitu ya? Iya, based on project sih biasanya gitu. Kalau misalnya ternyata gue butuh A tapi gue nggak bisa gitu, gue cari temen gue yang bisa gitu. Gitu. Pertemuannya gini sendiri pas lagi corona gini masih tetap jalan, Ren? Masih ada aja sih, kayak kemarin ongoing projectnya ada berarti ya? Gue ada lagi ngerjain, bentar lagi selesai, doain ya. Wis. Jadi cepat kayak kalong ya. Bangun tidurnya jarang gitu. Biasanya konsultan kan gitu kan, sangat capek ya. Iya, namanya juga based on project gitu kan. Tapi lo ngerasain tantangan tersendiri gak sih berkompetisi sama konsultan-konsultan lain gitu? Atau orientasi lu nih masih apa ya, masih belum beda market? Kenapa beda market sih menurut gue gitu? Kayak dulu juga gue pernah nge-freelance kan di kantornya teman gue yang ya lumayan lah gitu, projectnya tuh kayak MM-an yang ininya kayak rekan kliennya tuh bank gitu kan. Itu menurut gue beda market gitu. Yang gue mungkin nggak sampai MM-an gitu projectnya, cuman ya gue mungkin bisa ngerjain beberapa orang cukup gitu. Nggak beda market sih, mereka kayak lebih kompleks aja solusinya gitu. Nah kalau lu sendiri ngangkatnya lebih kapan ya yang lu ini kembangin? Biasanya klien lu nyari apa dari lu? Pertama mereka tanya dulu sih gitu, kita mau buat ini nih bisa nggak gitu kan. Biasanya projectnya nggak terlalu kompleks sih gitu, misalnya bikin aplikasi apa gitu kan. Yang nggak perlu koneksi yang koneksi kemana-mana gitu kan, yang mungkin yang standalone aja gitu, atau mungkin website gitu kan. Itu yang nggak terlalu kompleks lah gitu, yang bisa dikerjain gue kerjain gitu. Oke, iya. Jadi benar-benar ini ya, maksudnya kayak lu ngebuka lapangan kerja yang secara ininya base-nya masih easy going karena lu masih mau fokus S3 ya. Iya. Gitu. Tapi ada aja sih gitu yang kayak random aja gitu, tiba-tiba teman gue nyari gitu, misalnya gue lagi butuh ini tuh, lo bisa nggak, atau lo punya kenalan nggak gitu. Yang mereka juga di circle yang tepat ya, maksudnya lu ya di circle yang tepat, jadinya lu nggak terlalu effort untuk sellingnya mungkin belum fokus ke sana, jadi lu masih pakai relasi terdekat gitu ya. Ya benar gitu. Jadi kayak ya gue ngambil sebisa gue sih gitu. Oke. Tapi Rin, terakhir dong Rin, sebelum sesi ditutup, gue mau tanya dong, kalau dari sisi lu sendiri nih, kalau seandainya lu ketemu nih sama anak lulusan baru nih IT, pesan apa sih yang mau lu kasih ke dia? Yang pertama, coba dan gagal itu biasa gitu kan. Yang penting lu nyoba gitu kan. Ketika lu nggak nyoba, lu nggak tahu lu bakal gagal apa enggak gitu kan. Lebih baik lu gagal terus lu belajar dari kegagalan lu, daripada lu nggak nyoba sama sekali gitu. Terus network penting banget gitu. Jadi jalin network seluas mungkin gitu. Kalau lu punya kayak lo orang punya kesan bagus terhadap lo, dia tuh bisa aja nge-refer lo ke siapa gitu, yang lo mungkin nggak kenal orang itu gitu. Dan itu mungkin lo nggak tahu, nggak bisa ngerasain manfaatnya sekarang gitu, tapi ke depan it works. No, iyalah terbukti loh ya dari ceritanya aja. Jauh ya, ini banget semuanya network, kayaknya kuat banget networknya. Yang ngalahin orang pintar tuh orang dalam cuy, yang punya orang dalam. Iya benar. Kisah orang dalam itu ya gimana ya Rin ya, maksudnya kita mau ngomong bohong juga gitu ngebantu ya kan, dan mereka juga kan pasti gak sepenuhnya percaya juga sama anak baru yang kita kenal ya kan. Karena itu jadi kayak bukti tersendiri kan, apalagi kalau kita udah terkenal sebagai orang yang komitmen dan sebagainya, itu cocok banget pasti sama mereka-mereka.
Nah, buat teman-teman dari Cerita Muda, sampai di sini dulu cerita kita bersama Mbak Karin. Buat yang pengen tahu seperti apa beliau dan ternyata memiliki ketertarikan dan punya bidang yang sama, boleh join bareng sama Mbak Karin. Kalian follow aja dan nanya-nanya sama dia juga, disilahkan lah ya. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa.